Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Sela, Renatini Putri, dan rekan kami. Saya Indasari dan rekan kami. Saya Nurhana Fikriah. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas dengan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang harapannya dapat memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi rekan-rekan semua yang menonton video ini. Kami di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Pengantar Ilmu Sosial Budaya Dasar. Sub-sub materi yang akan kami bahas diantaranya hakikat dan ruang lingkup ilmu sosial budaya dasar, ilmu sosial budaya dasar sebagai mata kuliah berkehidupan, bermasyarakat, dan pendidikan umum. Selanjutnya, ilmu sosial budaya dasar sebagai alternatif pemecahan masalah sosial. Selanjutnya, metode pembelajaran ilmu sosial budaya dasar. Dan yang terakhir, sistem evaluasi pembelajaran ilmu sosial budaya dasar. Secara sederhana, ilmu sosial budaya dasar adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan yang ada tentunya pada saat ini, sesuai dengan perkembangan waktu serta perkembangan ilmu teknologi yang setiap tahunnya berubah-ubah. Istilah ilmu sosial budaya dasar pertama kali dikembangkan di Indonesia sebagai pengganti istilah basic humanities yang berasal dari istilah bahasa Inggris the humanities. Adapun istilah humanities itu sendiri berasal dari bahasa Latin humanus yang artinya manusia, budaya, dan halus. Ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar berasal dari berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah sosial masyarakat Indonesia. Inti dari ilmu sosial dasar itu merupakan suatu pengetahuan dasar dan umum untuk mengkaji gejala-gejala sosial agar daya tangkap, persepsi, penalaran manusia khususnya para mahasiswa terhadap lingkungan sosial meningkat. Tujuan dari ilmu sosial dasar sendiri yaitu membantu perkembangan wawasan, pemikiran, dan kepribadian mahasiswa agar mendapatkan wawasan yang lebih luas dan ciri-ciri kepribadian yang diharapkan. Ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar adalah suatu pengetahuan yang mengkaji masalah-masalah kemanusiaan dan budaya dengan memakai pengertian dari berbagai bidang pengetahuan atau keahlian. Tujuan ilmu budaya dasar mengembangkan kepribadian mahasiswa melalui perluasan wawasan, pemikiran, dan kemampuan kritikal terhadap masalah-masalah budaya agar daya tangkap persepsi dan penalaran budaya mahasiswa menjadi halus dan manusiawi. Pembagian ilmu pengetahuan terbagi menjadi 3, yaitu ilmu alamiah. Ilmu alamiah merupakan ilmu yang mempelajari seluruh alam serta dengan isinya dan mengkaji pengetahuan tentang gejala-gejala dalam alam semesta. Yang kedua merupakan ilmu sosial. Ilmu sosial sendiri adalah ilmu yang mempelajari aspek kemanusiaan yang berhubungan dengan manusia serta lingkungan sosialnya. Ilmu budaya sendiri merupakan ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan yang ada. Ruang lingkup pembahasan ilmu sosial budaya dasar. Ilmu sosial budaya dasar adalah suatu rangkaian pengetahuan mengenai aspek-aspek yang paling mendasar dan menonjol yang ada di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki budaya dan permasalahan-permasalahan yang bersifat ada.
Aspek lain dari pengantar ilmu sosial budaya dasar merupakan pengenalan teori-teori ilmu sosial dan kebudayaan, sehingga diekspektasikan seseorang dapat memiliki wawasan keilmuan yang bersifat multidisipliner yang bersangkutan dengan keagamaan, kesetaraan, dan manusia di dalam kehidupan bersosialisasi. Masalah-masalah sosial hambatan dalam kehidupan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Sebagai contoh, masyarakat pada taraf ekonomi tertentu, masyarakat pedagang kaki lima sebagai sumber kekacauan lalu lintas. Tujuan dari ilmu sosial budaya dasar. Yang pertama yaitu mengembangkan kesadaran mahasiswa dalam menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman dan kesederajatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan sikap kritis, peka, arif dalam memahami keanekaragaman dan kesederajatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas, serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal bagi hidup bermasyarakat, selaku individu dan makhluk sosial yang beradab dalam mempraktikkan pengetahuan akademik dan keahliannya. Yang keempat, analyze digunakan untuk mengukur kemampuan kritis mahasiswa dalam melakukan analisis. Yang kelima, sintetis digunakan untuk mengukur kemampuan kritis mahasiswa dalam melakukan analisis yang dilakukannya. Dan yang terakhir, evaluation digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa dalam mengevaluasi dirinya sendiri. Visi dan misi ilmu sosial budaya dasar. Visinya adalah membentuk mahasiswa selaku individu dan makhluk sosial yang beradab, memiliki landasan pengetahuan, wawasan, serta keyakinan untuk bersikap kritis, peka, dan arif dalam menghadapi permasalahan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Lalu misinya yang pertama, memberikan pengetahuan dan wawasan tentang keragaman, kesetaraan, dan martabat manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, memberikan dasar-dasar nilai estetika, moral, hukum, dan budaya. Dan yang ketiga, memberikan dasar-dasar untuk memahami berbagai masalah sosial dan budaya. Pokok bahasan ilmu sosial budaya dasar. Yang pertama, manusia sebagai makhluk budaya. Yang kedua, manusia dan peradaban. Yang ketiga, manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Yang keempat, multikultural dan kesederajatan. Yang kelima, manusia, moralitas, dan hukum. Yang keenam, manusia, sains, dan teknologi. Dan yang terakhir, manusia dengan lingkungannya. Ilmu sosial budaya dasar sebagai integrasi dari ISD dan IBD juga memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya kepada mahasiswa, sehingga mampu mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya, sehingga diharapkan mahasiswa peka, tanggap, kritis, serta berempati atas solusi pemecahan masalah sosial dan budaya secara arif. Ilmu budaya adalah ilmu pengetahuan yang meneliti sambil melihat atau membandingkan satu persatu budaya pada setiap negara maupun wilayah atau etnis. Meneliti dari setiap sudut pandang dan mempelajari elemen khusus yang membentuk kebudayaan seperti bahasa, filsafat, agama, sastra, seni, moral, sosial, rakyat, dan lain-lain.
Karakteristik yang terbesar dari kajian budaya adalah daerah penelitiannya yang sangat luas, mempunyai berbagai sudut pandang. Dengan kata lain, kita dapat memperdalam penelitian secara unik yang selama ini lain tidak mungkin dilaksanakan pada bidang ilmu pengetahuan lainnya. Pemahaman budaya asing, perspektif komparatif budaya, dan hubungan internasional untuk masa depan masyarakat itu sangat penting. Budaya dan studi liberal dengan segi pandang seperti ini sangat diharapkan dalam bidang penelitian internasional. ISBD sebagai mata kuliah berkehidupan dan bermasyarakat serta pendidikan umum. Kurikulum pendidikan tertinggi memuat beberapa mata kuliah, yaitu mata kuliah pengembangan kepribadian, mata kuliah keilmuan dan keterampilan, mata kuliah keahlian berkarya, mata kuliah perilaku berkarya, serta mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau yang biasa kita sebut dengan ISBD sebagai program pendidikan umum dengan tujuan yaitu lulusan perguruan tinggi diharapkan mempunyai 3 kemampuan. Kemampuan yang pertama, kemampuan personal atau kepribadian, yaitu mencerminkan kepribadian Indonesia yang paham dan tahu nilai-nilai agama, kemasyarakatan, dan kenegaraan atau Pancasila. Memiliki pandangan luas dan peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia. Kemudian ada kemampuan akademik. Kemampuan akademik sendiri, mahasiswa dituntut atau lulusan perguruan tinggi dituntut untuk supaya mampu berkomunikasi secara ilmiah atau tertulis, menguasai peralatan analisis, berpikir logis, kritis, sistematis, dan analitik, mampu mengonsep rumusan masalah dan alternatif untuk memecahkannya. Kemampuan profesional yaitu kemampuan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam bidang profesinya. Kemampuan profesional ditanamkan lewat program pendidikan umum. Pendidikan umum sendiri memberikan bekal kemampuan dasar tentang pemahaman, penghayatan, pengalaman, nilai-nilai dasar kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan, pribadi, anggota keluarga, masyarakat, warga negara sebagai bagian dari alam. ISBD juga berperan mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan personal atau individu sebagai sebagian dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial sendiri yaitu ikut serta memecahkan masalah sosial budaya sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Program pendidikan umum menjadikan mahasiswa lebih peka terhadap masalah, terbuka, dan tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya juga mahasiswa berusaha memperluas perhatian dan pengetahuan mahasiswa sehingga tidak terbatas pada bidang pengetahuan, keahlian, dan golongan asal masing-masingnya. Membantu mahasiswa menemukan masalah-masalah susila dan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya memberikan pengetahuan tentang hubungan keterkaitan dari pengetahuan itu sendiri. ISBD sebagai alternatif pemecah masalah sosial dan budaya. ISBD memberikan alternatif sudut pandang dan pemecah masalah sosial budaya. Pendekatan dalam ISBD lebih bersifat interdisiplin atau multidisiplin, khususnya
ilmu-ilmu sosial dalam menghadapi masalah sosial. Pendekatan dalam ISBD bersumber dari dasar-dasar ilmu sosial dan budaya yang bersifat integrasi. ISBD digunakan untuk mencari pemecah masalah kemasyarakatan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner ilmu-ilmu sosial dan budaya. Dalam ISBD juga mempelajari sistem sosial. Sistem sosial adalah seperangkat aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang kadang berbenturan juga dengan budaya. Berbenturan budaya itu adalah friksi budaya, karena memaksa budaya atau norma kita dengan budaya atau norma orang lain. Selain itu, ISBD juga mempelajari mengenai sanksi. Intinya, sanksi itu bersifat menyakitkan. Sanksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, moral. Hati nurani yang membayangi rasa bersalah atau berdosa. Yang kedua, sosial. Sanksi dikucilkan masyarakat. Dan yang ketiga, hukum atau fisik. Apabila melakukan pelanggaran aturan, norma, adat, maka akan diproses di pengadilan dan di penjara atau KUHP. Sedangkan pendekatan dalam ilmu sosial lebih bersifat berorientasi subjek, artinya berdasarkan sudut pandang dari ilmu sosial tersebut. Misalnya, ilmu ekonomi melihat suatu masalah melalui perspektif ekonomi, serta pemecahan masalah melalui sudut pandang ekonomi pula. Sedangkan pendekatan yang mendalam dalam ISBD dibebankan pada ilmu sosial dan budaya yang lebih bersifat teoritis, baik menyangkut ruang lingkup, metode, dan sistematikanya. Harus dipahami bahwa manusia tidak terlepas dari gejala-gejala alam dan kehidupan lingkungan. Alam dan manusia akan saling mempengaruhi, namun sebagai subjek kehidupan, manusia perlu memperlakukan alam secara baik sehingga akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, beberapa perguruan tinggi memberlakukan ISBD sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa dari program ilmu alam atau eksakta. Dengan demikian, manusia sebagai calon ilmuwan dan profesional harapan bangsa mampu bertindak secara arif dan bijaksana. Metode pembelajaran yang biasa digunakan dalam ilmu sosial budaya dasar, yang pertama yaitu menempatkan mahasiswa sebagai subjek didik. Yang kedua, mengupayakan peningkatan kemampuan pemahaman kepada mahasiswa. Dan yang ketiga, meningkatkan intensitas komunikasi interaktif, dialog kreatif bersifat partisipatoris, efek administratif, diskusi, dan responsif. Evaluasi dalam pembelajaran ilmu sosial budaya dasar. Yang pertama, knowledge digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan, wawasan, dan kemampuan mahasiswa menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. Yang kedua, comprehensive digunakan untuk mengukur wawasan, kepekaan, tingkat kritis mahasiswa dalam mengamati dan menelaah fenomena sosial
budaya secara komprehensif. Yang ketiga, application. Digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan dan menganalisis fenomena sosial. Yang keempat, analyze. Digunakan untuk mengukur kemampuan kritis mahasiswa dalam melakukan analisis. Yang kelima, sintetis. Digunakan untuk mengukur kemampuan kritis mahasiswa dalam melakukan analisis yang dilakukannya. Dan yang terakhir, evaluation. Digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa dalam mengevaluasi dirinya sendiri. Berkaitan dengan fanatisme, saya pernah mendapat pemahaman bahwa fanatik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu fanatik ke dalam dan fanatik keluar. Fanatik ke dalam berarti memegang teguh prinsip agama yang kita anut, tetapi tidak memaksa atau menyalahkan orang lain yang mempunyai prinsip berbeda. Sedangkan fanatik keluar itu adalah kita tidak bisa menerima lain yang memiliki kepercayaan atau doktrin yang berbeda dengan kita. Dari uraian sini dapat disimpulkan bahwa kita itu boleh fanatik asalkan fanatiknya ke dalam, bukan fanatik keluar. Bagaimana menurut Ibu, apakah pendapat tersebut bisa dibenarkan atau tidak? Saya ingin bertanya mengenai pengalaman saya, yakni saya pernah mendengar pernyataan kebudayaan adalah produk manusia serta pernyataan lain yang berkebalikan bahwa manusia adalah produk kebudayaan. Menurut Ibu, manakah yang benar di antara kedua pernyataan tersebut dan mengapa demikian? Untuk rekan-rekan semua, saya mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video kami. Semoga ilmu yang kami berikan, ilmu yang kami tulis dalam video yang sudah kami buat bermanfaat. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan ataupun dalam penyampaian materi yang kami buat di dalam video ini ada kekurangan. Tentunya masih banyak yang harus diperbaiki. Mohon maaf pengertiannya, dan sekali lagi semoga bermanfaat. Cukup sekian penyampaian video yang kami buat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.